Semuanya, aku pikir sekarang kalian semua mengerti betapa pentingnya kekuatan di Akademi Dalam. Oleh karena itu, mulai besok kita akan mulai memasuki Blazing Sky Cheerleading Tower untuk berlatih. Mendengar ini, semua anggota gerbang PAN memerah. Wajah mereka mengangguk dengan berat. Baiklah, semua orang bisa bubar. Berkumpul di sini besok, kita akan memasuki Blazing Sky Cheerleading Tower. Di pagi berikutnya, di bawah pimpinan Shoyan, anggota gerbang PAN akhirnya pergi menuju Blazing Sky Cheerleading Tower. Aliran manusia tak henti-hentinya datang ke sini, berkumpul sambil menunggu pintu menara dibuka. 20 menit sejak Shoyan tiba, tiba-tiba ada sekelompok orang yang keluar dari dalam kerumunan. Mereka perlahan berjalan menuju tempat di mana kelompok Shoyan berada. Ketua, berhati-hatilah, orang itu adalah pemimpin geng putih, Bai Cheng. Ate yang berada di samping Shoyan mengenakan ekspresi serius saat dia berkata. Shoyan mengangguk sedikit. Dia melambaikan tangannya dan puluhan anggota gerbang PAN yang duduk bersila di tanah segera berdiri. Dalam sekejap, suasana di luar Blazing Sky Cheerleading Tower telah berubah agak tegang. Kamu Shoyan? Aku sering mendengar Baisan menyebutkanmu. Setelah melihatmu hari ini, kamu memang luar biasa. Setelah bertukar pandang dengan Shoyan sejenak, Bai Cheng benar-benar mengulurkan tangannya pada Shoyan. Namun, ketika kedua tangan melakukan kontak, senyum di wajah Bai Cheng tiba-tiba ditarik dan sebuah aura kuat meletus dari dalam tubuhnya dan mengaliri tangannya. Merasakan lonjakan kekuatan dan rasa sakit datang dari tangannya, Douqi di dalam tubuh Shoyan beredar dan seuntai api berwarna hijau ditarik keluar. Namun Bai Cheng ternyata merasakan sesuatu. Jari tengahnya membungkuk sedikit dan segera membentuk busur kecil menekan telapak tangan Shoyan. Kekuatan tersembunyi yang dikirim dari telapak tangannya menyebabkan tangan Shoyan gemetar. Dia buru-buru menarik tangannya yang sudah mati rasa. Mata Shoyan sedingin es menatap Bai Cheng yang ingin mundur setelah mengambil keuntungan. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan seuntai api berwarna hijau menembak keluar dengan cepat menangkap tangan Bai Cheng. Hancurkan! Mulut Shoyan bergerak sedikit saat suara lembutnya terdengar. Penghalang Douqi yang dibangun Bai Cheng akhirnya kewalahan, pecah dan terpisah sebelum perlahan-lahan menghilang. Bai Cheng, apa yang kamu lakukan? Wajah marah Hojia langsung tenggelam saat dia memimpin berteriak keras. Pertukaran di antara mereka berdua jelas sangat cepat. Semua orang bereaksi hanya setelah gelombang api telah menghilang. Kenapa kamu begitu cemas? Aku hanya bertukar poin dengan junior Shoyan. Apa yang aneh tentang hal-hal seperti ini di Akademi Dalam? Bai Cheng menepuk lengan bajunya dan menjawab dengan senyum tipis. Shoyan melambaikan tangannya pada Wu Hao dan lainnya agar tidak impulsif. Ini bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Wajahnya tenang saat dia menatap Bai Cheng. Senior Bai Cheng memang layak menjadi ahli di ranking kuat. Dalam hal pertukaran jari hari ini, aku kurang lihai. Aku akan mengingat ini di dalam hatiku. Bai Cheng merajut alisnya saat menatap senyum tipis di wajah Shoyan, di mana Shoyan mampu menekan emosinya telah benar-benar melebihi harapannya. Selama kamu memiliki kemampuan, aku akan menunggumu setiap saat. Kamu telah mengatur Fu Ao, menyebabkan geng putihku tidak mampu menyentuh gerbang PANmu selama 6 bulan. Namun, aku akan membuat gerbang PANmu bubar 6 bulan kemudian. Melihat Shoyan sengaja ditegur di depan umum oleh Bai Cheng, api warna emas samar melintas di mata Sun Er, begitu juga Wu Hao di sampingnya. Shoyan mengulurkan tangannya dan menekan Sun Er dan Wu Hao di samping. Jangan impulsif, kita akan menyelesaikan masalah ini di masa depan. Sama seperti Bai Cheng akan pergi, suara samar Hanyu terdengar dari kerumunan menghentikan langkahnya. Untuk orang lain, mencari penghinaan hanya karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjadi sombong. Apakah ini juga terjadi jika kamu tidak memiliki kemampuan? Hanyu, mengapa kamu menjadi sibuk? Aku hanya tidak suka melihat sekelompok siswa senior menggunakan status mereka untuk menggertak siswa baru. Jika kamu memiliki kemampuan, kenapa kamu tidak pergi untuk bertindak memaksakan di depan Lin Xiuya dan Yan Hao? Kamu, wajah Bai Cheng samar-samar mengungkapkan kemarahan. Lin Xiuya dan Yan Hao adalah ahli peringkat 10 besar ranking kuat. Bagaimana dia berani bertindak arogan di depan mereka? Hanyu tidak lebih lemah darinya, sehingga dia hanya bisa menekan amarahnya. Dia sekali lagi menatap Shoyan dengan tatapan mengejek.
Jika apa yang dikatakan Baisan adalah benar, hubunganmu dengan wanita benar-benar membuat iri. Setengah tahun kemudian, aku ingin melihat alasan apa yang kamu temukan. Setengah tahun kemudian, geng putih akan bubar. Shoyan perlahan menghirup udara dan berbisik saat Bai Cheng melewati bahunya. Langkah Bai Cheng berhenti, ada beberapa ejekan di matanya. Aku akan menunggumu, akan lebih baik jika kamu tidak bersembunyi di balik punggung wanita. Setelah mengatakan ini, Bai Cheng memimpin anggotanya dan pergi. Setelah kelompok Bai Cheng pergi, pintu menara akhirnya terbuka. Segera kerumunan manusia di luar pintu menara tiba-tiba menyerbu masuk seperti banjir. Memasuki menara, Shoyan segera mencari ruang pelatihan untuk anggota gerbang PAN. Namun tiba-tiba suara seorang pria parubaya terdengar dan dengan cepat berjalan ke arah mereka. Kamu harus menjadi siswa Shoyan, bukan? Shoyan menganggukkan kepalanya. Apakah instruktur memiliki sesuatu untuk didiskusikan? Aku diperintahkan oleh Tetua Liu untuk memimpin kalian semua untuk memasuki ruang pelatihan kelas menengah. Kemudian dia membawa kelompok Shoyan menuju tempat di mana ruang pelatihan kelas menengah. Tepat ketika instruktur ini akan pergi, Shoyan menghentikannya dan berkata, "Kami telah menyelesaikan instruktur hari ini. Ini adalah botol berisi pil obat yang mampu membiarkan ketenangan di menara. Hal ini tidak dianggap sangat berharga." Setelah itu, Shoyan sekali lagi menutup pintu ruang pelatihan. Semuanya, temukan tempat untuk duduk. Mari kita lihat seberapa banyak orang di antara kita bisa maju ke tingkat yang lebih tinggi dalam pelatihan pertama kita. Tubuh Shoyan melompat dan memimpin dalam mencari tempat yang agak ke kiri ruangan. Dia duduk di atas batu, segera mulai menutup matanya. Melihat Shoyan memimpin, semua anggota gerbang PAN melakukan seperti yang diperintahkan. Tubuh mereka melintas dan masing-masing dari mereka menemukan tempat pelatihan dan juga mulai menutup mata mereka. Waktu pelatihan seperti air mengalir ketika suara gong terdengar di seluruh tingkat. Semua individu yang matanya tertutup perlahan terbuka. "Kakak Shoyan, bagaimana pelatihanmu?" Suara lembut tiba-tiba terdengar di samping Shoyan. Mengangkat kepalanya, dia telah menemukan Sun Er yang baru saja terbangun dan membuatnya terkejut. Gadis ini benar-benar tidak memiliki kelainan sedikit pun, bahkan setelah pelatihan begitu lama. Kekerasan dari nyala api tidak berpengaruh pada dirinya. Namun, itu berbeda ketika dia melihat Wu Hao dan Hu Jia yang memiliki jejak erosi di mata mereka. Penasaran dengan dirinya sendiri, Shoyan mengeluarkan kartu kristal apinya, kemudian bercermin mencoba menemukan jejak erosi di matanya. Dengan Green Lotus Core Flame melindungi tubuhmu, kamu dapat memperbaiki docimu tanpa rasa takut. Adapun pacar kecilmu, ada kemungkinan dia memiliki beberapa objek misterius untuk melindungi tubuhnya. Suara Yao Lao diam-diam terdengar di hati Shoyan saat dia merasa ragu-ragu. "Guru, itu artinya aku bisa terus tinggal di menara ini untuk berlatih tanpa perlu takut?" Hati Shoyan bersukacita sedikit ketika dia bertanya. "Selama kamu mampu bertahan, kamu yang memiliki Green Lotus Core Flame dapat mengontrol waktu pelatihan sesukamu." Yao Lao tersenyum sambil menjawab, "Sepertinya aku harus mencari alasan untuk tinggal di sini. Aku tidak bisa membuang-buang waktu berharga tanpa alasan. Jika aku bisa mencapai level Dowling, aku akan memiliki kekuatan untuk merebut Fallen Half Flame ketika ada kesempatan itu di masa depan." Sebuah pemikiran melintas di hati Shoyan. Dia kemudian berdiri, turun dan menemukan Sun Er dan menceritakan beberapa rencananya. Mendengarkan Shoyan, Sun Er kemudian mengangguk. "Kakak Shoyan, kamu dapat yakin, serahkan urusan gerbang PAN untuk kami bertiga." Shoyan menunduk dan menatap wajah elegan Sun Er. Dia dengan lembut membelai kepala Sun Er sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruang pelatihan. Sekarang dia harus menggunakan beberapa koneksi untuk dapat terus tinggal di sini untuk berlatih. Mengikuti aliran manusia yang keluar dari menara, Shoyan akhirnya menemukan instruktur yang melayani mereka tadi pagi. Pergi ke tingkat bawah. Hou Hu terkejut saat mendengar ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Shoyan, aku tahu bahwa efek dari pelatihan di tingkat pertama tidak terlalu penting bagimu. Namun menurut aturan, tidak peduli seberapa kuat siswa baru, mereka harus melatih di tingkat pertama selama 1 minggu sebelum bisa masuk ke tingkat bawah. Saudara Huo Hu, kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan terluka dengan cara apapun karena pembakaran api." Kemudian Shoyan maju selangkah. Di tangannya, botol giok lain diisi ke tangan Hou Hu tanpa meninggalkan jejak.
Mata Hou Hu sejenak menatap mata hitam gelap Xiaoyan. Setelah tidak menemukan kejanggalan, dia akhirnya berkata, "Baiklah, aku percaya bahwa kamu memiliki ketahanan terhadap pembakaran api. Selain itu, tindakanmu selalu menyebabkan orang enggan untuk menolak permintaanmu. Aku akan mengambil resiko untukmu hari ini. Ikuti aku." Kemudian Hou Hu membawa Xiaoyan menuruni tangga pada tingkat kedua bawah menara. Memasuki tingkat kedua bawah menara, Xiaoyan duduk di atas platform batu hitam gelap. Namun yang membuatnya heran, energi api di kartu kristalnya langsung terpotong 2 hari. Jangan bilang bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melatih di tingkat 2 ini juga berbeda. Xiaoyan tak berdaya menggeleng. Dia secara bertahap menutup matanya. Beberapa saat kemudian dia sekali lagi masuk ke kondisi pelatihan. Sementara itu di sebuah aula akademi dalam, lebih dari 10 tetua duduk tertib. Benda itu mulai menjadi tidak stabil lagi selama beberapa hari. Tetua pertama yang memimpin berkata, "Dari kelihatannya, aku takut bahwa dalam beberapa tahun ini, sebuah balasan besar akan muncul. Jika tidak ditangani dengan baik, aku takut bahwa itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Bagaimana kalau kita bergandengan tangan dan memperkuat pertahanan sekali lagi? Jika itu benar-benar tidak akan bekerja, mari kita informasikan kepada kepala sekolah. Hal ini tidak boleh tersebar. Jika tidak, orang-orang dari wilayah sudut hitam mungkin ada keinginan untuk merebutnya." Kepala sekolah sedang menjalani pelatihan mendalam. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Tetua pertama menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba melemparkan tatapannya menuju Tetua Liu. "Tetua Liu, bagaimana si kecil yang memiliki api surgawi itu?" Saat ini dia berlatih di tingkat kedua. Mungkin karena dia juga memiliki api surgawi, dia tidak takut pada pembakaran api Fallen Heart Flame. "Semua tetua, jika kalian bertemu dengan orang kecil ini, kalian dapat mencoba untuk membuat hal yang mudah baginya. Mungkin ketika Fallen Heart Flame memberontak di masa depan, kita mungkin perlu mengandalkan kekuatannya. Jika kita tidak berhati-hati, aku takut akademi dalam bahkan dapat menghadapi ancaman kehancuran." Tetua pertama menghela napas dan berkata, "Ya." 10 tetua berdiri dan menjawab dalam serempak. "Satu lagi, ingatlah untuk mengamati setiap gerakan faksi besar di wilayah utara dari wilayah sudut hitam. Ada beberapa tindakan yang tidak biasa di sekte darah baru-baru ini. Aku mendengar itu karena kematian putra pemimpin mereka." Tetua pertama melambaikan tangannya sebelum tubuhnya dengan aneh menghilang dari ruangan.